الحمد لله الذي جعل تعاليم أوليائه دواء الداء الدفين، والصلاة والسلام على من به حصلت العلوم الوهبية والفهوم اللدنية من رب العالمين سيدنا محمد وحبيبنا محمد وطبيبنا محمد ونور قلوبنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati akhuna al-karim al-Ustaz Al-Habib Al-Barakah Hasan Al-Ja'far As-Sagaf, kedua saudara beliau akhuna al-Ustaz Al-Habib Mustafa Al-Thani Mansur wa akhuna al-Ustaz Al-Habib Abdullah, para anak cucu Rasul yang lain, alim ulama tidak saya lupakan, yang mengundang saya, keluarga besar almarhum al-Ustaz siapa yang meninggal, siapa namanya, Al-Hajj Abdullah Mahmud, anak-anaknya, istrinya, keluarganya, saudara-saudaranya. Saya dengar juga digabung dengan Khal Syekh Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Bagir. Juga ada acara maulid saya kira. Pertama-tama saya memohon izin kepada murid-murid Habib Umar bin Hafid yang ada di sini. Ada juga murid Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Kalau nanti uraian saya tentang kedua guru saya, Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah dan Sayyidil Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Bagir, mungkin agak tinggi, bukan karena saya ingin mengunggulkan guru kami dari para wali yang lain, tetapi kebetulan malam ini acara khol mereka, jadi wajar saya kira kalau seizin Allah saya kupas sekedar yang saya tahu, yang tersimpan di lubuk hati saya selama bertahun-tahun, dan jelas juga tersimpan di lubuk hati Al-Habib Hasan sebagai murid mereka. Telah dipahami oleh semua santri thariqah, bahasa lainnya santri para wali. Tolong dibedakan, ada santri ulama saja, ada santri wali saja, ada santri alim plus wali. Sayyidina Al-Walid pernah mengatakan, "Hinama naltamisul ilma wajadnahu fil kutub." Ketika kami mulai mempelajari ilmu warisan junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata kami dapati di kitab-kitab. Tsumahina naltamisul barakah. Ketika kami berubah, overstay, ilmu sudah selesai, berubah mencari yang disebut al-barakah, fala najiduha illa fis salihin. Ternyata berkah itu bukan di dalam banyaknya ilmu, banyaknya hafalan, banyaknya hatam kitab, banyaknya pindah pesantren, banyaknya guru. Tidak. Kami dapati di orang-orang saleh. Lanjut beliau, ahlul ilmi kathir, orang yang diberi Tuhan ilmu lahir jumlahnya banyak. Wa ahlul barakati qalil,
Mencari orang yang kalau kita lihat wajahnya hati kita ingat kepada Allah, yang kalau kita dengar suaranya menggerakkan batin kita teringat kepada Rasulullah, yang kalau kita terima ijazahnya kesulitan kita lenyap, musibah kita terhindar. Ketika kita cari mereka, ternyata jumlahnya sangat sedikit. Lanjut beliau, wa qala ibn Athaillah, berkata seorang sufi besar Al-Imam Ibn Athaillah, wal barakah ma'al ilm sirrul madadil a'la. Kalau engkau mendapati seseorang kebetulan tersimpan di dalam batinnya ilmu, di dalamnya lagi lebih jauh di hatinya tersimpan al-barakah, ketahuilah bahwa orang itu pengemban rahasia Tuhan, akan memberikan barakah kepada insan, dan pangkatnya adalah pangkat yang paling tinggi. Ternyata saudara Sayyidina Al-Walid, saya memuji kepada Allah, masuk di dalam kelompok yang ketiga, ahlul barakah wa ahlul ilm. Lantunan Maulidul Habsyi yang tadi kita dengar dan selalu dikumandangkan dari pelosok ke pelosok. 3-4 tahun yang lalu ketika saya diundang almarhum Guru Zaini Banjarmasin beserta Pamanda Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri, kami dijemput mobil utusan dari sana. Ketika masuk mobil saya heran, supirnya hafal Maulidul Habsyi. Sambil menyupir kita dia baca maulid, ajib saya lihat. Waktu saya masih di madrasah dulu belum begitu tersebarnya Maulid Habib Ali. Yang tersebar masih Barzanji, Ad-Dibai, Syaraful Anam. Berarti Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi sahibul Maulid, yang kebetulan beliau salah satu guru Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, waktu mengarang hati beliau sangat ikhlas. Sebab syarat karangan diangkat manfaatnya oleh Allah Ta'ala bukan karena tingginya ilmu, tidak. Di dalam ilmu alat Anda pasti mengenal kitab Al-Ajrumiyah yang ditaruh di botol, dilempar ke tengah laut. Pengarangnya mengatakan, ya Rabb, kalau saya mengarang li ajlillah pasti akan ketemu. Sampai sekarang masih dipakai kitabnya. Kalau Anda masuk di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, terus keluar Jawa, terus sampai ke Malaysia, terus sampai ke sana daerah-daerah Islam, kita selalu mendengar lantunan bait-bait Abiyatul Burdah. Karena dikarang dengan penuh keikhlasan dan penuh kecintaan kepada Hadratul Rasul. Ini tambah kesini pecinta Maulidul Habsyi tambah banyak. Tidak di Jakarta, tidak di luar Jakarta. Perhatikan saja bicara saya. Tiap tahun akan bertambah dan bertambah. Seolah-olah Allah menunjukkan kepada dunia bahwa Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi betul-betul salah satu pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubungan kita dengan Habib Ali tidak jauh, saudara. Saya murid Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah, beliau murid Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, Al-Habib Abdul Qadir murid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Bahkan beliau pernah ditanya tentang tinggi mana derajat magam Al-Habib Ali bin Muhammad dengan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau jawab, huma imamani azimani jalilani kabirani haluhuma sawa. Keduanya sama-sama imam, sama-sama ulama besar, sama-sama wali besar, derajatnya sama. Bedanya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas lebih banyak tamkin, Al-Habib Ali
Selain tamkin, beliau juga termasuk ahlul ahwal. Alasan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqi berpendapat ini, Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi kalau mendengar nama Muhammad, beliau tidak mampu meneruskan kata-kata karena tercekik tangisan beliau sendiri. Min syiddati mahabbatihi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai seorang pengarang besar yang kalibernya dunia, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani fi kitabih Jami' Karamatil Awliya fasal harfu Ain, beliau masukkan Ali bin Muhammad Al-Habashi. Di situ dicatat salah satu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal paling mencintai datuknya di zamannya, diakui oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kembali kepada masalah sahibul haul. Almarhum Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih, mungkin kebanyakan yang hadir belum terlalu mengenal beliau. Kalau Anda ingin lebih jauh mengenal beliau, saya undang minggu depan Khal Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih dan Khal Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih di Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Fiqhiyah Ahli Sunnah wal Jamaah malam. Mohon maaf saya tidak membawa pengumuman, jadi lisan saja. Yang ingin hadir silakan. Yang uzur tidak ada ongkos, tolong minimal membaca suratul Fatihah, kalau bisa dengan tahlil di kediaman masing-masing. Apa ada gunanya saya tidak hadir tapi membaca Fatihah? Sangat berguna. Ada seorang allamah di daerah Jawa Timur, tepatnya di kota Banyuwangi. Beliau hidup sekitar tahun 60-an. Beliau punya keanehan, setiap menemukan satu kaul, satu pendapat ulama di dalam kitab kuning, beliau amalkan meskipun satu kali. Sampai kaul yang terlalu dalam dan agak aneh-aneh beliau amalkan. Ketika beliau ditanya kenapa guru mau mengamalkan pendapat ini padahal resikonya dicaci oleh masyarakat, jawab beliau, siapa-siapa yang mengamalkan satu qaul ulama, siapa-siapa yang pernah membaca satu wirid aulia, siapa-siapa yang pernah membacakan Fatihah kepada satu wali, di hari kiamat dia akan masuk di dalam kelompok syafaat wali tadi. Meskipun membaca suratul Fatihah satu kali seumur hidup Anda, saudara. Anda balik usia 15, meninggal usia 60. Ketika Anda masuk ke alam kubur, nanti berpindah ke akhirat, tahu-tahu Anda diberi syafaat oleh seorang wali yang pernah Anda bacakan Fatihah satu kali. Itu pasti terjadi dan pasti terjadi, saudara. Ilmu aulia beda dengan ilmu ulama, beda dengan ilmu ahli zahir. Para wali, kata Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqi, beliau bilang, innal awliya'i rabbuna talamizahum bin nazar. Seorang wali mampu mendidik muridnya hanya dengan memandang kepada mukanya, saudara. Beberapa awliya kubar min sadatin al-habaib, apabila mereka melihat wajah muridnya, na'udzubillah, lepas menikmati wajah wanita cantik yang tidak halal, atau telinganya lepas mendengar ghibah, namimah dan sebangsanya, mereka hanya begini, mengambil nafas dengan kuat, dilepas lagi ke atas berbentuk seperti asap, seraya mereka berkata, saya cabut bekas-bekas maksiat dari murid saya. Ini cara mendidik orang-orang dulu, wali-wali dulu. Saya tidak tahu sekarang masih
tidak ada, atau hampir lenyap, atau lebih tepat tidak ada. Wallahu a'lam. Tetapi saudara, kalau kita mengenang ucapan-ucapan guru-guru bahwa sebelum datang yaumul qiyamah setiap pelosok pasti ada waliyun min auliyaillah, hati kita kembali dingin. Kalau Anda membaca kitab riwayat para wali, kitab riwayat para imam, kemudian melihat ahlu hadzal zaman, mungkin Anda akan meminta seperti mereka orang-orang dulu, butakan mata saya daripada saya melihat kemaksiatan di hadapan saya. Di zaman Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih, di pesantren kami Darul Hadith, pesantren kuno yang awal di Embong Arab. Ada dua pesantren, ada di Embong Arab, ada yang di Keluarga Kidul, didirikan tahun 1945. Saya mendengar riwayat di zaman Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih masih hidup, kalau ada santri baru masuk ke pesantren Darul Hadith, tidak sampai 7 malam rata-rata telah bermimpi Rasulullah. Bimujarradi dukhulihim Darul Hadith. Ketika Al-Habib Ali bin Husain Al-Abbas Mufti Jakarta masuk ke Darul Hadith, beliau melihat ke kanan anak-anak memakai pakaian putih suci, pakaian kamis, ke kiri melihat anak-anak memakai pakaian kamis. Beliau berteriak, ya tarim wa ahlaha, ya tarim wa ahlaha, ya tarim wa ahlaha. Tidak lepas dari mulut beliau ucapan tadi. Seraya beliau berkata, la yadkhulu hadzal ma'had illa sa'id. Tidak masuk di pesantren Darul Hadith kecuali orang yang termaktub indallah minas suhada. Amin. Allahumma amin. Saya tambahkan lagi, ya zairah Darul Hadith, kalau ada di antara Anda yang ingin atau mungkin mempunyai hobi, kalau mendengar ada tempat penuh barokah Anda datangi, mendengar ada makam keramat Anda ziarahi, mendengar ada kota suci Makkah, Madinah, Tarim, kalau perlu Anda menjual hal-hal yang tidak begitu penting untuk sampai kepada mereka, saya beritahu Anda, idza dakhalta anta Darul Hadith, kira-kira 20 meter sebelah kiri ada tempat yang diberi nama Diwanul Bukhari. Bib Hasan mungkin saya kata. Riwayatnya ketika Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih tengah malam tepatnya kala itu ingin meneruskan adat istiadat almarhum ayahnya. Sebab beliau baru saja ditinggal ayahandanya ke rahmatillah. Seorang putra yang terlalu cinta kepada ayahnya sampai beliau ucapkan, khatbun alamma bina fasabru munhazimu wa waqdu naril asa fil jawfi yadharimu. Ketika aku ditimpa malapetaka yang sangat dahsyat, ditinggal pergi oleh ayahandaku, kesabaran yang terbina bertahun-tahun hancur katanya. Dan muncul satu api yang menyala dari lubuk hati saya, bercampur dengan rasa putus asa, terus menyala, tidak mampu saya padamkan, karena saya tidak menemukan ganti seorang ayah, seorang guru seperti Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih. Ketika perasaan tadi menghantam jiwanya, tahu-tahu muncul Al-Imam Al-Bukhari wa amaruhu biqiraati kitab sahih, memerintahkan beliau untuk membaca kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau baca, mulai saat itu tempat tadi diberi nama Diwanul Bukhari. Saya lanjutkan. Tahun demi tahun berjalan, belum muncul pembeatan Thariqatul Alamiyah saat itu. Ketika mendekati tahun 1980, Sayyidil Walid bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan beliau dengan 3 perintah. Ada ceritanya ini mimpi.
Kalau Anda rutin membaca salawat ala Nabi minimal 1000 kali setiap hari, dan Anda rutinkan betul, Allah Ta'ala akan menurunkan perasaan mahabbah, cinta dan rindu kepada Nabi. Perasaan tadi akan masuk ke dalam jiwa Anda, sehingga tahu-tahu Anda heran, kenapa saya ingat kepada Nabi Muhammad, kenapa saya terbayang kepada Nabi Muhammad, kenapa saya ingin mempelajari riwayat Nabi Muhammad, kenapa saya rindu bermimpi Nabi Muhammad. Perasaan tadi akan berkecamuk di dalam dada Anda. Ini disebut halul muhibbin lin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Perasaan tadi juga singgah di hati Sayyidil Walid. Beliau kemasukan perasaan tadi sampai konon katanya, ini cerita beliau, cerita sendiri, tahaddusan bi ni'matillah li hadratik, ada rekamannya, sampai beliau mengatakan, persis kaulah muda yang sedang jatuh cinta, persis mau makan tidak enak, mau minum tidak enak, mau tidur tidak enak, selalu terbayang-bayang muhayya hadratir Rasul, selalu nampak di hadapannya wajah hadratur Rasul. Tengah-tengah beliau merasakan itu, tertidur. Fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amarahu bi thalathati awamir. Beliau mendapatkan 3 perintah. Pertama, amarahu bit ta'lim. Nabi memerintahkan beliau supaya terus mengajar di Darul Hadis. Yang kedua, amarahu bit-ta'lif. Nabi perintahkan kepada beliau di dalam mimpi meneruskan karangan-karangan beliau dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Yang ketiga, wa amarahu bil bai'ah. Memerintahkan beliau untuk membaiat umat Islam di dalam Tariqatul Alawiyah. Mulai saat itu, setiap bertemu orang tidak peduli pejabat. Bahkan Bung Tomo sebelum meninggalnya waktu ziarah ke Darul Hadis di baiat Tariqatul Alawiyah. Bung Tomo, Anda kenal nama Bung Tomo? Seorang pahlawan di Indonesia ini. Ketika berziarah ke Darul Hadis di baiat dalam Tariqatul Alawiyah. Wapres almarhum Adam Malik ketika bertemu beliau di baiat Tariqat, tidak peduli siapa. Tahu rahasianya? Melaksanakan perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak peduli siapapun di baiat. Setiap haul beliau memerintahkan semua orang untuk berdiri di baiat Tariqatul Alawiyah. Sampai kalau beliau sedang ke kantor-kantor tentara, polisi, zaman dulu masih ABRI, orang ambil ke sana, diundang, ngajar. Selesai, semua disuruh berdiri di baiat dalam Tariqatul Alawiyah. Tidak terhitung jumlah fitnah yang menerpa beliau kala itu. Sebab menurut sebagian orang, Tariqatul Alawiyah hanya khusus untuk orang-orang khusus. Tapi beliau dengan jiwa beliau yang membaca, tidak peduli cacian siapapun, tetap membaiat umat Islam bi amri Rasulullah di dalam At-Tariqatul Alawiyah. Karena kemantapan hati beliau, istiqamah beliau di dalam melaksanakan perintah Nabi, la yakhafu fi imtithali amri Rasul lawmata la'im. Tidak peduli dicaci, tetap beliau laksanakan. Hingga datang satu karunia besar yang hanya diberikan Allah menurut ahlu tariqah kepada orang yang sudah menjadi waliyun min awliyaillah. Karunia ini kalau datang kepada Anda dan asli betul, bukan palsu, berarti Anda waliyun min awliyaillah, yaitu bertemu guru dari Sayyidina Musa, Abul Abbas Al-Khadir alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Dan pertemuan tadi, saudara, bukan satu kali. Lengkap catatan di buku saya, setiap pertemuan beliau yang teragung. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan satu karunia yang hanya diberikan Allah untuk khawas abid, untuk hamba-hamba pilihannya. Ditemukan dengan Sayyiduna Al-Khadir alaihi salam. Sayyiduna Al-Khadir berkata kepada beliau, pertama beliau katakan ahlan wa sahlan bid-da'i salih. Diberi gelar seorang penganjur agama yang saleh. Lanjut Al-Khadir, beliau katakan ahlan bil kutub wa binil kutub. Selamat datang wahai wali kutub dan putra dari wali kutub. Menurut ulama at-tariqah, tidak mungkin bertemu dengan Al-Khadir alaihi salam kecuali orang yang telah masuk dalam kelompok waliyun min awliyaillah. Saudaraku, semua yang saya utarakan tadi asli, benar terjadi. Ada landasan riwayat saya, sebab beliau punya kebiasaan setiap beliau mengajar, memberikan hadis, bercerita selalu direkam. Beliau wafat, beliau tinggalkan untuk saya dan seluruh santri beliau lebih dari 3.000 kaset, saudara. Lengkap. Mengeluarkan satu hadis sebelum buat sejil, suruh direkam. Kemana saja beliau pergi, sejil. Alhamdulillah, kepergian beliau, kalau saya dan para santri ingin menimba ilmu beliau, kami masih bisa mendengarkan suara beliau. Terakhir saudara, karena masih ada pembicara lain saya dengar, terakhir ini, di tahun-tahun sebelum beliau berpulang ke rahmatullah, beliau wafat 1 bulan sebelum Haul Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Beliau bermimpi Rasulullah SAW membawa 1 nampan korma dan berkata kepada beliau, bagikan korma ini untuk orang-orang yang hadir haul. Ditakwili oleh beliau, arti tamr adalah barakatuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pada malam ini, hal ini dipimpin oleh saudara saya Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf. Beliau silsilahnya bersambung kepada guru-guru saya, sama saja. Beliau mentalamid Sayyidul Walid dan mentalamid Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Mudah-mudahan malam ini kita niat dengan hati ikhlas, pulang dari majlis ini meskipun sedikit mendapatkan barakatul awliya, mendapatkan asrarul awliya, mendapatkan nafahatul awliya, supaya hati saya, baik laki, perempuan, anak-anak saya, anak-anak Anda, kesemuanya masuk di dalam lingkup kelompok orang yang mencintai aulia, didekatkan kepada aulia, disadarkan orang-orang yang kurang baik di antara kita, dijauhkan musibah orang yang mendapatkan musibah, didekatkan hati kita dengan hadratul Rasul alaihi salatu wassalam. Saya cukupkan sampai di sini. Saya mohon izin kepada Al-Habib Hasan, saya harus kembali ke Indramayu. Saya baru datang dari Malang. Yang memimpin pesantren Darul Hadis sekarang Kakanda Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Faqih. Saya sudah mendirikan pesantren sendiri di Indramayu, Jawa Barat. Saya beri nama Ribatul Rahmah Al-Muhammadiyah. Kalau ada yang ingin belajar di sana, silahkan masuk bulan Syawal. Saya terima 50 murid lagi. Sudah ada kurang lebih 50. Saya masih bisa menerima 50 gratis tanpa biaya, asalkan bawa pakaian, lainnya gratis. 50, tidak lebih, tidak kurang. Duitnya tidak ada, makan 3 kali lumayan nih. Kalau Habib Hasan ini ilmunya, aswarnya, duitnya seJakarta. Kalau kita mampunya 100 orang, tapi niatnya insyaallah lillah wa fillah. Siapa saja yang belajar dengan dzurriyatu Rasulullah, baik saya, Habib Hasan, siapa saja, cari guru kalau bisa Sayyid. Kalau tidak Sayyid, silsilahnya kepada Sayyid. Kenapa? Ada hadisnya. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu inda ahli baiti atau mimman ta'allama inda ahli baiti tanju minal balaya wan nar. Belajarlah kepada anak cucuku, kata Nabi. Kalau tidak ada anak cucuku, orang yang pernah belajar dengan anak cucuku.
engkau akan selamat daripada malapetaka dan daripada api neraka. Ketika Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagraf Al-Qutub Al-Ghawth Jeddah datang ke Indonesia pada saat beliau masih sehat, di hall Al-Habib Ja'far bin Syekhan, Sayyidil Warid membacakan sebuah hadis, beliau haturkan dengan isnad. Saya tidak hafal isnadnya, saya hanya hafal hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama qa'imu ali Muhammad jama Allahu lahu ahla al-masyriq wa ahla al-maghrib fayajtami'una ilayhi kama yajtami' dhaja'u al-kharif. Apabila seorang penganjur agama daripada anak cucu Nabi Muhammad mau berdiri menyebarkan ajaran Rasulullah, Allah akan mengumpulkan anggota-anggota penduduk timur, penduduk barat, semuanya akan dihimpun di hadapan Sayyid tadi. Siapa yang dimaksud Sayyid di sini? Adalah Al-Imamul Mahdiul Muntazar dan anak cucu beliau setiap zaman. Kalau anda melihat seorang Sayyid, dia bangkit mengajarkan agama, kemudian Allah kumpulkan ribuan umat Islam gampang mengikuti ajarannya, maka dia adalah pendahulu daripada pendahulu Al-Imamul Mahdiul Muntazar. Di Jakarta alhamdulillah ada Habib Hasan, ada Habib Munzir, ada Habib siapa lagi yang sedang dizalimi, itu namanya siapa? Al-Habib Rizik. Di Jawa Timur ada Akhuna Al-Habib Taufik. Alhamdulillah, hati saya sangat senang mengingatkan saya bahwa ramalan Nabi Muhammad benar adanya. Di setiap zaman pasti ada pendahulu Al-Imamul Mahdi. Sebelum beliau nanti turun seorang Khalifatul Rasul yang nyaris mirip Nabi Muhammad tapi masih jauh dibanding Nabi Muhammad, adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdiul Muntazar, yang disabdakan oleh Nabi, ismuhu kasmi, akan muncul cucuku namanya seperti namaku. Wasmu abihi kasmi abi, nama ayahnya seperti nama ayahku Muhammad ibn Abdullah. Diramalkan oleh Nabi Muhammad akan menguasai seluruh penjuru dunia dari masyrik sampai maghrib selama 40 tahun, memenuhi qistan wa adla, dipenuhi keadilan. Diterangkan oleh Habib Ahmad bin Hasan Abbas, di zaman cucu Nabi yang satu ini, Al-Imamul Mahdi, la yabqa illa qaulun wahid wa madhhabun wahid. Madhab semua habis, tinggal madhab Al-Mahdiul Muntazar. Pendapat ulama semua habis, semuanya ikut kepada pendapat Al-Imamul Mahdiul Muntazar. Kalau engkau mendapati zaman itu, cepat-cepat bergabung dengan beliau, karena hari kiamat tidak akan lama lagi akan tiba. Nas'alullah as-salamah wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin